Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan penjelasan tentang masuk tarekat. Jadi Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara itu ada metode, cara atau kaifiat daripada masuk tarekat, tentang teknik, cara jalan dan metodologinya. Nah, saudara-saudaraku, bagi saudara yang ingin masuk tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara di majelis ini, silahkan simak penjelasannya dari kami. Jadi perlu kita tahu ya, yang pertama ini Pak, saudara-saudara sekalian, ini adalah secara ilmiah metodologinya. Kami urai secara ilmiah ya, agar dapat diketahui bagaimana sistem itu dan teknik itu yang harus dilaksanakan oleh jamaah yang akan masuk di tarekat ini. Yang pertama adalah alam maha. Nah, alam maha ini adalah alamnya Tuhan, alamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia maha rohani, maha akhirat, maha metafisika, ya, maha rahasia, maha sadar, maha dan maha segalanya. Seperti itu Pak. Nah, alam ini berdiri sendiri, ya, tiada awal dan tiada akhir, seperti itu. Dan dia berada kalau di agama Islam, Allah Tuhan yang Maha Esa ada di langit yang paling tertinggi, yaitu di arsy, ya, arsy, seperti itu. Dan itu alam tersebut alam yang rahasia, laisa kamislihi sayun, tidak terjangkau oleh nalar logika akal manusia, karena itu adalah alam kemutlakan, seperti itu Pak. Jadi ya hanya dia sendiri dan rahasia, maha rahasia yang tidak terjangkau. Kemudian dia ingin dikenal, maka dia ingin dikenal. Ini alam rohani, alam maha akhirat. Ingin dikenal, karena kalau dia sendiri sudah rahasia, tidak nyata, tidak wujud, tidak mungkin akan dikenal. Nah, maka dia ingin dikenal, maka dia mengutus bagian daripada dia, ini saya sebut saja Allah dalam agama sebutan Islam. Kenapa kami urai di sini, Pak? Karena di dunia, ya, kalau di sana tidak bisa diurai. Karena di dunia, jadi bisa diurai di sini. Ya, dengan apa? Dengan ilmu yang mewujud ke dunia, yang dibawa oleh sana nanti. Seperti itu. Nah, inilah. Jadi dia mengutus dari bagian dia sendiri, ya. Turunlah bahasanya tuh, tajalinya, percikannya, ya, tajalinya, percikan dia, ya, dia adalah unsur rahasia, unsur rahasia persifatan. Nah, dia adalah unsur rahasia persifatan, besarannya. Kemudian turun. Yang turun pun unsur rahasia kebesaran persifatan juga, Pak. Yang diutus, ya. Ini yang mengutus. Ini alam yang mengutus. Ini yang mengutus. Yang mengutus. Ini yang diutus. Nah,
Nah, yang diutus namanya utusannya. Kalau dia Allah, yang diutus namanya Rasulullah. Nah, ini yang diutus namanya Rasulullah. Kalau dia Nur, Maha Nur, maka di sini Nur juga, Nur kekasihnya, yaitu Nur Muhammad. Nah, seperti itu, Nur Muhammad. Nur Muhammad bagian daripada Nur Allah, percikannya. Rasulullah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia utusan Allah yang datang dari sisi Allah, dari alam maha. Ini alam yang kedua. Inilah alam akhirat. Alam akhirat. Jadi alam yang kedua, alam utusannya adalah alam akhirat. Apa yang diutus? Unsur rahasia kebesaran persifatannya juga. Jadi yang diutus tuh unsur rahasia. Dia Allah di dunia, namanya Rasulullah. Ya. Yang diutus namanya Rasulullah, utusan bagian daripada dia. Ini alam akhirat. Nah, kalau dia maha rohani, ini rohani. Alamnya rohani. Alam rohani. Seperti itu. Nah, jika Allah pemilik agama, yang diutus kan bagian unsur daripada ilmu agama itu. Jadi maha kodim. Jadi tidak nyata. Ini tidak nyata, ini pun tidak nyata pula. Ini alam yang pertama, ini alam yang kedua. Ya, tidak nyata. Alam pertama tidak nyata, gaib, tapi ada suatu unsur rahasia besarannya. Alam kedua pun tidak nyata juga, ya, gaib juga, sebuah unsur rahasia kebesarannya. Nah, ini adalah lambang kemutlakan, itu lambang saja, tanda sebagai tanda. Nah, karena ini unsur rahasia persifatannya, kemudian diutus pun unsur rahasia pesan persifatannya, maka di dunia alam yang ketiga ini alam dunia. Nah, alam dunia ini alam wujud. Nah, unsur rahasia kebesarannya, rahasianya mewujud. Ini rahasianya mewujud di dunia. Nah, kalau ini bako, ini kidam, ini wujud. Nah, bahasanya seperti itu. Bentar. Ini wujud. Nah, jadi wujud, kidam, bako. Sistem ini, Pak. Nah, unsur rahasia kebesaran persifatannya di dunia mewujud. Mewujud. Kembang lagi. Ini adalah nurnya dia. Bagian daripada unsurnya turun. Ya, turun. Di dunia mewujud. Ya, persifatannya. Jika maha di sini maha melihat, yang pertama, alam pertama, yang diutus melihat. Di dunia melihat itu mewujud. Pada siapa? Nah, mendengar. Ya, maha mendengar. Diutus sifat maha mendengar. Di dunia maha mendengarnya mewujud. Terus berkalam. Ya, bergerak, hidup. Nah, inilah utusan yang di dunia. Jadi inilah utusan Tuhan, ya, yang wujud di dunia. Inilah utusan Tuhan yang wujud di dunia. Dia utusan juga, isinya unsur daripada rahasia kebesaran persifatannya yang diutus. Jadi unsur itu mewujud di dunia, maka sifatnya wujud. Dialah kekasihnya, utusan juga ini. Utusan dia yang membawa risalah ajaran agama samawi sebagai kekasihnya, ya, sebagai utusannya, si pembawa risalah ajaran agama samawi, dan dialah orang yang beriman, bertakwa, orang yang insan,
Amil mukamil, lagi mukhlisin dan sebagainya. Dialah kasihnya. Nah, ini manusia utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan yang wujud adalah manusia. Manusia. Siapa manusia pertama? Siapapun itu, ya disebut dalam Islam itu Nabiullah Adam. Ya, manusia pertama adalah satu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam inilah utusan Tuhan di dunia, utusan Allah di dunia. Dialah kekasihnya, dialah utusannya, dialah pembawa risalah ajaran agama samawi. Semua unsur rahasianya ada pada dia. Jadi Nabi Adam adalah an insanu sirri wa ana sirruhu. Nabi Adam, manusia itu utusannya. Jadi manusia adalah rahasia dia ada pada manusia. Awalnya Nabi Adam. Seperti itu. Nah, di zaman Nabi Adam punya umat. Ya. Punya umat. Nah, umat ini di zaman Nabi Adam harus bertemu pada Nabi Adam jika ingin menuju Tuhan, menuju Allah Sang Pencipta yang menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya. Maka ini umat harus ketemu Nabi Adam. Siapapun di dunia pada saat itu, ya umat-umat harus bertemu Nabi Adam. Baru dia bisa berhubung dengan Allah, karena diajarkan oleh Nabi Adam tentang teknik, cara, metode, ya jalan lewat spiritual agama, lewat spiritual rohani, ya tentang keyakinan, keimanan dan sebagainya, ajaran agama dan sebagainya diajarkan oleh Nabi Adam pada zaman awal. Seperti itu. Maka semuanya harus kepada Nabi Adam. Kalau nggak lewat Nabi Adam, nggak mungkin bisa, karena kuncinya ada Nabi Adam, utusannya. Itulah namanya guru rohani yang zahir, ya. Nabi Adam itu guru rohani yang zahir. Guru rohani yang zahir, wujud. Zahir. Seperti itu. Kenapa zahir mewujud? Di balik guru rohani yang zahir ada guru rohani yang tidak zahir, yaitu unsur daripada Allah, utusan dari Allah di baliknya, yaitu unsur rahasia besarnya yang dititipkan pada kekasihnya di dunia. Seperti itu. Ya, jadi ini kita pahami yang turunnya dulu ya, supaya tahu. Nah, sistem ini adalah sistem utusan, sistem kerasulan, sistem ilmu, sistem beragama. Jadi top down, turun, perintah dan juga larangan. Jadi perintah dan larangan pada awalnya itu dibawa oleh Nabi Adam. Nabi Adam memerintahkan, umat mengerjakan. Nabi Adam melarang, umat tidak mengerjakan. Nah, perintah dan larangan yang dikerjakan awal oleh Nabi Adam itu atas perintah Allah. Ya, dibawa oleh utusannya. Ya, kemudian wujud. Siapa sih pembawa ilmunya? Itu malaikat yang membawa ilmu. Seperti itu. Yang bawa ilmu malaikat, ilmu yang dibawa oleh malaikat kemudian diberikan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam diajarkan oleh malaikat, maka diajarkan pula kepada umat-umat. Ini awal daripada perjalanan awal tentang ajaran agama Islam, ajaran agama di dunia, ya bentuknya, caranya, semua itu ajaran tauhid, ajaran ketuhanan, ya lewat cara spiritual masing-masing di zamannya. Nah, Nabi Adam manusia, ya ada batas ambang, sehingga kullu nafsin dha'iqatul maut,
setiap yang bernyawa pasti akan mati. Karena ada batas kadar, karena dunia itu baharu, limit, deskripsi dan definisi, ya, tidak kekal. Namun di balik yang tadi itu relatif atau wujud ini ada yang kekal, yaitu rohani, unsur Allah. Di balik Nabi Adam ada unsur termasuk di kita nih ada unsur rohani. Nah, yang kita pelajari harusnya ilmunya ilmu rohani. Ya, paham? Maha rohani, turun ilmu rohani. Di dunia ilmu itu mewujud, diajarkan ya oleh guru maka cari guru rohani. Nah, itu di awal saja zaman Nabi Adam saja sudah ada perintah, carilah guru yang satu, yaitu utusannya, kekasihnya, khalifahnya, si pembawa risalah ajaran agama samawi. Ya, di balik Nabi Adam ada Nur Muhammad, Nur kekasih daripada Nur Allah. Itu yang berasma Muhammad. Nah, setelah Nabi Adam berlindung, maka Nabi selanjutnya, ya, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi apa semua, sampai dengan terakhir Nabi Muhammad, ya, sampai dengan Nabi Muhammad. Nih, sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamul anbiya. Ya, ini di sini dia juga ya menggantikan para nabi. Nabi Idris meninggal, Nabi Musa yang misalkan terakhir, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya meninggal, terus bergantian. Terakhir Nabi Muhammad setelah Nabi Isa, ya. Nah, itu utusan. Nah, Nabi Muhammad terakhir khatamul anbiya. Nah, inilah di sini Nabi Muhammad untuk gelar para nabi, ya, Nabi Muhammad. Setiap zamannya sama. Di zaman Nabi Muhammad, umat harus bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya, diajarkan dengan teknik, cara berhubungan dengan Tuhan, mempunyai teknik dan cara metode, ya, masing-masing seperti itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad ada kalimat yang bersaksi, yaitu 2 kalimat syahadat, ya. Di zaman Nabi Muhammad persaksiannya ada 2 kalimat syahadat, ya. Karena Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabi terdahulu, dia adalah guru rohani yang zahir, ya, dialah utusannya, dialah kekasihnya, ya, dialah pembawa risalah, dialah Allah yang zahir. Allah ya batin, Allah ya zahir, ya. Yang zahir adalah wujud utusannya. Seperti itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad umat bertemu, harus bertemu Nabi Muhammad, cari Nabi Muhammad untuk belajar tentang keimanan, ilmu agama, ilmu rohani agar bisa terhubung dengan Maha Rohani. Itu. Jadi bertemu, dan pada saat itu umat bersaksi, bertemu dan bersaksi. Dia menyaksikan, ya, menyaksikan Nabi Muhammad karena bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi, kata umat, tidak ada Tuhan, ya, kecuali Allah. Kenapa dia anggap tadi itu tidak ada Tuhan yang Nabi Muhammad itu? Karena dia bukan Allah. Dia adalah guru rohani, mewakili Allah di dunia, yaitu mengajarkan ilmu rohani Nabi Muhammad. Jadi guru rohani yang zahir. Kata Allah perintah larangan, perintah kerjakan, maka Nabi Muhammad dari mulut Nabi Muhammad dan ilmu Nabi Muhammad perintah umat mengerjakan. Kata Allah larangan seperti Nabi Adam tadi, ya, Nabi Muhammad larang umat jangan dikerjakan, maka umat tidak mengerjakan. Perintah dan larangan datangnya dari utusan mewakili Allah, ya. Perintah dan larangan itu berupa ilmu.
dibawa oleh malaikat. Kemudian di dunia dibawa oleh kekasihnya, utusannya. Setiap zamannya seorang. Di zaman Nabi Muhammad, ya, umat bertemu Nabi Muhammad dan bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, menyaksikan dia bukan Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Ini tidak dianggap Tuhan selain Allah. Dia taat patuhnya pada dia lewat gelombang nur atau ilmu di balik Nabi Muhammad. Karena di balik Nabi Muhammad itu adalah ilmu, ya, kebesaran yang isinya persifatan yang harus dikerjakan oleh manusia di dunia. Nah, begitu. Jadi begitu bertemu dengan Nabi Muhammad, umat bisa bersaksi, bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Jadi Rasulullah, jadi Muhammad yang wujud, di balik Nabi Muhammad ada unsur persifatan, ilmu, ya, yang mutlak yaitu rohani. Maka Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad wujud jasmani wadah, Rasulullah adalah isi dari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad manusia, ya, isinya Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Nur Allah, ya, persifatan Allah, persifatan Tuhan, ya, semua unsurnya seperti itu. Nah, belajarlah pada guru rohani yang zahir, yang mutlak pada saat itu Nabi Muhammad, para nabi-nabi mutlak. Nah, yang bertemu namanya beriman. Yang tidak bertemu di luar itu, maka harus bertemu semua manusia di dunia ini kepada utusan setiap zamannya. Yang tidak di zaman Nabi Muhammad, misalkan di sini umat juga, ya, ini umat, kemudian ini lagi umat. Umat ini, dianggaplah kita contohkan dua saja, tidak bertemu, tidak mau mencari utusan Tuhan di dunia, sehingga dia tidak bertemu. Dia di sini, gurunya siapa? Gurunya, ya, selain dia, selain guru yang satu ini. Padahal kata Nabi, carilah guru, ya, untuk mencari guru yang satu. Kalau tanpa guru, maka gurunya setan, seperti itu, ya, dengan wujud manusia. Ilmunya yang diajarkan sama, tapi tidak waris dan mutlak, karena bisa tidak terhubung dengan Allah. Nah, kalau yang bertemu, belajar dan mengikuti di zaman Nabi Muhammad seperti itu. Nah, di zaman ini, inilah yang terhijab. Ini dua saya contohkan. Jika tidak bertemu dan dia beribadah, maka ibadahnya ngawur, lalai. Sama ini, ya, bisa lalai, bisa juga sudah bertemu dia tidak mengikuti, seperti itu, keluar. Jadi anggap selanjutnya dia tidak terhubung terus. Kalau ini terhubung terus. Nah, jadi ini contoh satu. Jadi bertemu dengan utusan, teruslah ikuti. Sami'na wa ata'na. Itu taat dan patuh. Taat dan patuh itu namanya menghamba atau takwa. Ya. Jadi taat dan patuh, kalau bahasa Jawa, menyembah. Menyembah itu taat dan patuh, mengabdi pada dia. Nggak mungkin mengabdi sama Allah yang gaib. Dia unsurnya menempati ini utusannya di dunia, maka taat patuhnya di dunia sama utusannya, lewat ajarannya, lewat ilmunya, seperti itu. Setiap zamannya satu. Nah, di zaman sekarang, ya, sudah tidak ada lagi Nabi Muhammad, maka ada utusannya, ya, al ulama warasatul anbiya. Nah, al ulama warasatul anbiya. Ulama, ya, pewaris para nabi. Ulama ini manusia yang berilmu, tentunya ilmu ajaran agama. Agama yang datangnya dari
sisi sang pemilik agama. Nah, pewaris para nabi, warasatul anbiya. Ya, jadi ilmu-ilmu yang diajarkan, yang dibawa oleh dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ilmunya seperti apa? Ya seperti ini. Ya, jalurnya ini, pakemnya ini, dasarnya ini, pedomannya ini. Tidak melenceng kemana-mana. Baru akan bisa terhubung. Nah, al ulama warasatul anbiya adalah seorang manusia yang mempunyai ilmu ajaran agama, ilmu rohani, ilmu berketuhanan, berkeimanan, sampai dengan hakul yakin, dan sebagai pelaku daripada perjalanan Nabi Muhammad dan uswatun pada Nabi Muhammad. Semuanya, jika Nabi Muhammad itu mi'raj, khusyuk, nah al ulama ini juga sama. Jika Nabi Muhammad itu Al-Quran yang berjalan, maka al ulama ini yang warasatul sama dari Al-Quran berjalan, maka umat harus sama, baru namanya uswatun hasanah pada Nabi Muhammad. Kalau enggak, Nabi Muhammad sholatnya khusyuk, umat enggak khusyuk, bukan. Nabi Muhammad mi'raj ya dalam sholatnya, terus umat enggak bisa mi'raj, bukan. Nabi Muhammad menjadi Al-Quran yang berjalan ya, terus umatnya enggak, bukan. Berarti enggak ketemu guru yang satu, guru rohani itu ya. Nah, di zaman ini ada guru rohani yang zahir, yang pewaris, yaitu al ulama warasatul anbiya, yang disebut di surat Al-Kahfi adalah wali yang mursida. Nah, keterangannya ini ada satu surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah satu dua delapan. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 17. Yang ketiga surat Al-Maidah ayat 35. Nah, surat-surat ini, ketiga surat ini menerangkan tentang, pertama surat At-Taubah 128 itu menerangkan ada seorang utusan di zamanmu dari kaummu sendiri. Seperti itu. Berarti ada utusan di zaman ini. Apa itu? Itu sudah termaktub di dalam Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Artinya sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Laqad ja'akum itu suratnya. Nah, itulah telah datang seorang utusan ya, Rasul, utusan di zamanmu dari kaum sendiri. Nah, itu keterangannya. Al-Quran sendiri menyampaikan akan hal itu. Cari dari, lihat bahasanya, petunjuknya seperti itu. Terus surat Al-Kahfi ya, falam tajidalahu waliyam mursida ya, carilah petunjuk jalan ya, seperti itu, si pembawa jalan ilmu ya, jalan petunjuk, dia adalah waliyam mursida. Nah, jadi surat Al-Maidah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi, dan waliyah mursyidah itu adalah sebagai wasilah, tali penghubung ini. Yang ini tuh sebagai tali penghubung ya umat di dunia untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala lewat gelombang nur. Ya. Ini adalah gelombang. Nih, sama gelombang atau nur ya, gelombang nur lah. Gelombang nur. Nur siapa? Nur Allah yang ada di setiap manusia. Itu unsur rohani, unsur persifatan yang dalamnya ilmu, seperti itu. Nah, inilah al ulama warasatul anbiya, yaitu yang disebut, yang dikenal waliyah mursyidah. Wali manusia, mursyid bukan manusia. Mursyid adalah unsur rahasia kebesaran persifatannya atau fi'il sifat daripada Allah. Mursyid itu fi'il sifat, unsur rahasia kebesaran persifatan Allah. Ya, mursyid. Jadi namanya wali adalah manusia, kekasih Allah yang bawa ilmu Allah, ilmu rohani, ajaran agama samawi. Mursyid adalah bukan manusia. Mursyid sama Rasulullah sama Nur Muhammad sama.
isinya. Beda nama tapi isinya itu juga sama, seperti itu. Rasulullah bukan manusia. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah itulah yang manusia. Nabinya seorang manusia wafat, meninggal. Tapi Rasulullah tidak, karena Rasulullah artinya utusan Allah. Kalau utusan Allah berarti Rasulullah datangnya dari sisi Allah. Ya, karena Rasulullah menempati wadah Nabi Muhammad, maka lakopannya, ya, titelnya, jabatannya Muhammad Rasulullah. Seperti contohnya Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, ya, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden, dan sampai sekarang Presiden Pak Prabowo. Presidennya ikut terus, tapi orangnya, wadah presiden itu berbeda-beda. Ya. Nah, analogikannya nama presiden itu